Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Prikles Ari Wisanto Sianturi MKom, yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam pengerjaan skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Asrof, NIM 1701211025 dari program studi Teknik Informatika. Judul skripsi saya yaitu Implementasi Algoritma C4.5 untuk memprediksi penjualan obat pada apotek Doa Mama. Latar belakang penelitian. Seiring dengan pertumbuhan bisnis di era globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh yang cukup besar baik dalam bidang industri maupun jasa. Hal ini juga membawa suatu perubahan besar dalam tingkat persaingan antara perusahaan. Salah satunya prediksi jumlah penjualan merupakan faktor yang penting menentukan kelancaran usaha suatu perusahaan. Apotek Doa Mama ini belum dilakukan prediksi penjualan baik secara manual maupun menggunakan sistem. Hal ini mengakibatkan sering terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah stok obat untuk periode berikutnya. Kesalahan dalam menentukan jumlah stok obat dapat mengakibatkan stok yang terlalu banyak atau overstock. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana menganalisa algoritma C4.5 untuk memprediksi penjualan obat pada apotek Doa Mama. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma C4.5 dalam memprediksi penjualan pada apotek Doa Mama. Yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi untuk memprediksi penjualan obat pada apotek Doa Mama. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama ada menguji suatu metode dalam klasifikasi masalah data mining, terutama dalam hal prediksi penjualan produk. Yang kedua, metode yang digunakan adalah algoritma C4.5. Yang ketiga, membangun sistem dengan bahasa pemrograman Visual Basic 2010. Yang keempat, database yang digunakan Microsoft Access. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mendapatkan tingkat akurasi dalam memprediksi penjualan obat pada apotek Doa Mama dengan menggunakan algoritma C4.5. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma C4.5 dalam memprediksi penjualan obat pada apotek Doa Mama. Yang ketiga, untuk membangun sistem yang dapat memprediksi kebutuhan stok obat dengan menggunakan data-data periode pada apotek Doa Mama. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang pertama, satu, memberikan ide atau saran sebagai acuan memperbaiki persediaan stok obat pada apotek Doa Mama. Yang kedua, memudahkan pihak apotek Doa Mama dalam perencanaan persediaan stok obat. Yang ketiga, memudahkan pihak apotek Doa Mama untuk persediaan stok obat di masa yang akan datang. Landasan teori. Landasan teori yang pertama ada data mining. Data mining adalah serangkaian proses memperkerjakan satu atau lebih atribut. Cabangnya teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstrak pengetahuan secara otomatis, atau serangkaian proses untuk menggali nilai tambahan dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Landasan teori selanjutnya ada algoritma C4.5. Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang kuat dan terkenal. Landasan teori yang selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan presentasi objek berbasiskan UML adalah sebagai berikut. Yang pertama ada use case diagram. Selanjutnya ada activity diagram. Selanjutnya ada sequence diagram.
Selanjutnya ada class diagram. Selanjutnya ada development diagram. Landasan teori selanjutnya ada prediksi. Prediksi adalah suatu usaha meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Meramalkan penjualan berarti menentukan perkiraan besar volume penjualan. Landasan teori selanjutnya ada penjualan. Penjualan merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran sah. Dengan penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan seorang perusahaan yang melakukan transaksi jual dan beli. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ada kerangka kerja penelitian. Kerangka kerja penelitian yang pertama ada analisis masalah, rumusan masalah, mengumpulkan data, analisis data, analisa data, penerapan metode algoritma C4.5, dan hasil. Analisa dan perancangan. Analisa dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu data yang diperoleh yang selanjutnya diolah ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Analisa data. Analisis data. Metode C4.5 dalam proses perhitungan memerlukan kriteria yang akan dijadikan bahan perhitungan pada proses perankingan. Kriteria yang akan menjadi bahan pertimbangan bagian proses untuk memprediksi penjualan apotek doa mama. Inilah tampilan kriteria dengan C1, C2, dan C3 dengan keterangan jenis obat, harga obat, dan kategori obat. Inilah tampilan data penjualan obat apotek doa mama dengan atribut pertama barang, atribut kedua jenis, atribut ketiga terjual, atribut keempat harga dengan kelasnya kategori. Berdasarkan data penjualan obat di atas maka disimpulkan jumlah kasus atau S sama dengan 20. Jumlah kasus dengan kategori laku atau L sama dengan 9. Jumlah kasus dengan kategori tidak laku atau TL sama dengan 11. Setelah variabel di atas sudah didefinisikan maka selanjutnya akan dihasilkan total nilai entropi dengan rumus entropi S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N minus V dikali logaritma 2V. Maka perhitungan nilai entropi sama dengan 9/20 dikali logaritma 2 9/20 ditambah minus 11/20 dikali logaritma 2 11/20, maka hasilnya 0,9928. Nilai 9 didapat dari kategori laku. Nilai 11 didapat dari kategori tidak laku. Nilai 20 didapat dari jumlah keseluruhan kasus. Nilai entropi jenis. Untuk rumusnya entropi S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N minus V dikali logaritma 2V. Untuk perhitungan entropi insektisida sama dengan minus 1/8 dikali logaritma 21/8 ditambah minus 7/8 dikali logaritma 7/8, maka hasilnya 0,5435. Nilai 1 didapat dari jenis insektisida laku. Nilai 7 didapat dari insektisida tidak laku. Dan nilai 8 didapat dari nilai insektisida keseluruhan. Untuk perhitungan entropi jenis fungisida sama dengan entropi jenis insektisida sama dengan 1/8 dikali logaritma 2 1/8 ditambah minus 7/8 dikali logaritma 7/8, maka hasilnya 0,435. Untuk perhitungan entropi jenis herbisida sama dengan minus 7/11 dikali logaritma 2 7/11 ditambah minus 4/11 dikali logaritma 2 4/11, maka hasilnya
0,9456. Untuk nilai 7 didapat dari jenis herbisida laku. Nilai 7 didapat dari herbisida laku. Dan nilai 4 didapat dari jenis herbisida tidak laku. Dan nilai 11 didapat dari nilai keseluruhan herbisida. Inilah tabel hasil perhitungan dari keseluruhan atribut. Dari hasil tersebut dapat digambarkan pohon keputusan sementara. Inilah tampilan pohon keputusan sementara. Oleh karena itu, maka bagian ini akan dihitung untuk atribut jenis herbisida dan inseksida untuk mencari cabang baru dengan cara menguraikan data dengan kategori jenis partisi herbisida dan inseksida. Berikut adalah uraian data tersebut. Ini adalah tampilan uraian data. Dengan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa atribut dengan gen tertinggi adalah jenis, yaitu sebesar 1,24559. Dari hasil tersebut, maka didapat pohon keputusan sebagai berikut. Dengan penjelasan pohon keputusan, jika jenis herbisida dan harga murah maka obat tidak laku. Jika jenis herbisida dan harga mahal maka obat laku. Jika jenis inseksida dan harga murah maka obat tidak laku. Jika jenis inseksida dan harga mahal maka obat laku. Jika jenis fungisida maka obat laku. Sekianlah persentase skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.